Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Kalisa Halimatul Rahma. Ana Masadari SMP ITB Takwa Kinai. Ana akan membawakan cerpen yang berjudul Emma Haven karya Jul Pasbar. Ingatan masa kecil. Di tangan anak-anak, kertas menjelma perahu simbab yang tak takut kepada gelombang. Ia sedang mencari kesenangan, mengubah apapun menjadi apa saja. Kertas bekas dilipat dan dibentuknya, menyerupai pesawat. Terbang bersama bahagia menyisiri halaman, kebun bunga yang baru ditanam, dan akhirnya mendarat di atas atap rumbia. Ada tangis yang mengajari arti sebuah kehilangan. Sebelum helai-helai lain menjelma pesawat baru untuk riang-riang baru pula. Kali lain ia mencari lembar yang lain, lalu melipatnya menyerupai kapal pesiar yang di tengahnya tertampang layar besar sebagai tenaga penampung angin. Bunyi mesin kapal itu keluar dari mulut kecilnya yang lugu meminang meriang sepanjang siang. Sepanjang usia, kanak-kanak dikenakan sebagai baju bagi musim. Dari bambu jendela yang tabah menemani hari-hari luar, banyak ingatan berkelebat di kepala. Kadang sebagai keindahan merawat kenangan, kadang menjelma luka yang tak kunjung bertemu penawar. Kemana kapal itu hendak berlayar buyung? Ia akan menyusuri teluk, mencari laut sebagai tempat bermain, mengenali kecipak liat sepanjang tualang mencari tanah tepi. Uwak seakan mendengar jawaban bijak itu meluncur dari mulut buyung yang diam, lalu seolah mendengar pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau badai tiba menghantam tiang tengah, menggoyak layar, dan mengadap kemudi? Di mana nisan tertancap sebagai penanda, di mana pusara terbujur sebagai bukti bahwa tulang pernah ada. Bukankah kalau belum ajal berpantang mati, cemas hanyalah ketakutan dalam bentuk ketidakpercayaan pada diri. Lagi-lagi, uak memaknai keasikan buyung sebagai jawaban dari luka masa silam. Lalu, uak seakan mendengar buyung berkata, kapal itu suatu waktu akan tiba di bandar-bandar besar, bersaut pada gigir tebing yang tubirnya menjelang kuku setinggi harapan. Uak membayangkan betapa ramai orang-orang yang mendarat ke dermaga, memastikan barang pesanan beberapa waktu lalu tidak lupa dibawa oleh tuan pedagang dari tanah seberang itu. Dalam tubuh buyung, uak melihat sungai-sungai mengalir mencari muara sebagai akhir tualang panjang yang mungkin melelahkan. Hari demi hari buyung terus melayarkan kapal kecilnya di selokan itu. Kadang terdengar mesin kapal tertatih di mulutnya. Kadang meraung keras apabila tiba-tiba ada ranting yang menghentikan laju mainannya. Uak menyimak dari jendela usang sembari menikmati kopi daun dan rokok pucuk enau. Dari gerik mulut buyung ada bahasa yang didengar uak sebagai sebuah lagu. Nyanyian masa lalu ketika orang-orang Belanda mulai merapat ke kampung bukit. Dari gerak mulut buyung yang kadang tenang, uak mendengar riang orang-orang Belanda hanya datang sebagai niaga yang menjual barang-barang dari seberang sana, lalu memberi lada dan kopi sebagai ganti pengisi kapal untuk dibawa entah kemana pula. Kalau bukan karena mereka, mana kita tahu cara menanam lada dan kopi? Mereka telah banyak membantu roda perekonomian, kata atau lebih tepatnya pembelaan demikian kerap menjadi perdebatan di lapau-lapau pertigaan jalan.
dan bekerja sebagai baki tangan Belanda. Ada yang terang-terangan menentang dengan perang kecil hingga perang besar yang lupa disebut sejarah. Mereka itu penjajah. Hasil bumi kita ini dikeruk. Coba lihat pondok-pondok yang dibangunnya di pinggir sungai dan pinggir bukit. Ditambah itu orang kita diberi upah kecil menggali tanah milik sendiri. Emasnya dibawa ke sana, ke tanah asalnya. Menurut penuturan orang tua dahulu, kompi tentara Belanda pernah menduduki wilayah pesisir hingga daratan tinggi tanah ini, mengajari masyarakat menanam lada dan kopi, yang hasilnya harus dijual pada mereka dengan harga yang rendah. Siapa saja yang membangkang akan jadi korban keganasan tanpa keprimanusiaan. Uwak salah seorang warga pribumi yang pernah merasakan kehilangan menantu dan anak perempuan satu-satunya yang jadi korban kekejaman itu. Karena Belanda tidak menerima menantu Uwak bersama kompotannya pemberontak. Selepas bendera merah putih di langit Nusantara, Uwak membawa Buyung, cucu lelaki satu-satunya yang telah jadi yatim piatu sejak berusia 2 tahun. Menetap di sebuah kampung kecil di pinggir pelabuhan adalah pilihan. Menjadi nelayan di usianya yang sudah sepuh. Bersama Uwak, Buyung tumbuh sebagai tunas yang tak mungkin menjadi benih pewaris suku dan sistem kekerabatan matrilineal. Sebuah kepedihan yang tak pernah diceritakan Uwak kepada Buyung. Seiring waktu berjalan, hari melipat siang dan malam ke dalam bilangan usia yang terus bertambah. Buyung masih asik dengan usianya, mengganti permainan kapal-kapal dengan ayat-ayat, mengganti tempat bermain dari bangunan dan menuju sel dan lambat, mengenal Sidek sebagai kuda-kuda pada tegaknya yang mulai kukuh. Kadang ia peragakan langkah ampek sebagai pembuka dan pertahanan. Menghafal langkah sembang sebagai siasat tarung dalam gelanggang persilatan, atau langkah serong yang menyamping memanfaatkan tenaga lawan sebagai kekuatan untuk melumpuhkan. Di hadapan Uwak, kadang ia coba mempraktikkan simbang dua balik sebagai jurus andalan. Uwak sering menekan langkah-langkah yang masih kurang pas dengan Buyung. Selepas usia 13 tahun, baju masa kanak-kanak ditinggalkan. Bahu Buyung nampaknya telah kuat menyandang dua buah calung. Tangannya telah mampu menumbuk jemuran satu lesung. Maka sebilah keris disisipkan di pinggangnya sebagai lambang laki-laki yang sangat pantas menginjak gelanggang. Memakai seragam, sabuk, dan neta yang masing-masing mempunyai filosofi dan makna. Belajarlah mengisi dan membaris seperti calung. Pahami tabah kalanya lesung yang tak pernah mengeluh di tumbuk alu. Sebab mengubah padi menjadi beras adalah isyarat yang dirahasiakan kedua telapak tangan. Lalu lindungi diri sendiri sebilah keris menjaga tajamnya dari batu asahan. Jadikan Sidek sebagai titian mengenal diri, teman di tengah lenggang dan payung ketika hujan. Buyung selalu menyimak petuah Uwak seperti batu-batu yang menus di aliran sungai sepanjang alit di Kutebing. Sesekali dicobanya melemparkannya, memastikan apa yang bisa dijadikan suluh. Penerang pada malam yang tak selalu dikunjungi purnama. Akan ada masa-masa tertentu rintangan datang sebagai penguat tegak. Angin tak segan merebutnya lah dari kampungnya. Hujan membasuh puntung suluh sisa hempasan cuaca. Bila bendur rumah telah dilangkahi,
Surau sudah bunyi, gelanggang telah dijajaki, masihkah ada rantai yang mesti dijelajahi anak laki-laki? Buyung, rantau yang kau tempuh berawal percobaan. Ada rantau lain yang akan dimulai. Berjalanlah, tinggalkan kampung. Langkahi sungai-sungai, tapaki bukit-bukit, layari seluas laut dalam pandangan. Kalimat itu wasiat dari lirik berbisik di jauh malam. Pada temaran lampu minyak, dalam bilik kecil itu uak menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Buyung sebatang kara di tanah kelahiran sebagai lelaki penjaga silsilah yang punah. Setidaknya begitulah kata-kata yang sering didengar Buyung dari orang-orang kampung sepanjang tanah pesisir. Ranji silsilah keluarga Buyung sudah punah. Ahli waris itu adalah perempuan. Bila sudah tidak ada, maka terkuburlah Sako selamanya. Jangan berteman dan bermain hati dengan Buyung. Perempuan yang kelak menikahi dengannya akan memiliki anak-anaknya Bako. Suara-suara itu yang sering mengganggu malam Buyung dengan uak. Agaknya kampung ini sudah patut ditinggalkan. Bukankah niscayanya lelaki menyangka bau itu merantau, mencari jati diri antara hiruk-pikuk hidup. Metamorfosis seiring langkah menuju pendewasaan. Berangkatlah ia mendapati mimpi-mimpi selepas usia remaja dikatamkan. Pada kepala pun palung dada ada azimat penguat langkah yang tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Berdaun rindang seiring musim menjaga teguh tegak batang. Di sebuah pelabuhan puluhan tahun kemudian, di atapnya kepulauan asap dari Cirebon besar kapal-kapal raksasa itu, orang lalu lalang menurunkan berkarung-karung entah apa. Di sudut lain, orang-orang lain tak kalah sibuk menaikkan kardus-kardus entah apa pula. Kadang datang dan pergi memang punya kesamaan, sama menunjukkan dermaga sebagai pintu menuju hal baru, memasuki rumah yang baru. Rutinitas itu seolah menjadi gambaran masa lalu dari cerita yang tak usang digerus waktu. Ketika keserakahan berduyun-duyun datang memperebutkan hasil bumi yang dirampas paksa, lada, kopi, dan hasil bumi lain menjelma cahaya menyilaukan mata biru itu. Entah berapa banyak silsilah yang punah oleh keegoisan, menyia-nyiakan energi berkepanjangan sebagai tangis tak terbujuk di malam-malam lenggang perantauan. Senja perlahan jauh, lampu-lampu mulai menyala menandakan kehidupan antara siang dan malam hanya didarat oleh cahaya. Di ujung langit sana matahari menyisakan semburat jingga di tepian dermaga. Kimilau sinar keemasan itu tertinggal di bukit-bukit pada dinding kapal, dan singgah hikmat wajah yang merahasiakan kerinduan bertahun-tahun, menyuruhkan sebuah kepergian dari ingin yang terus membaca kepulangan. Maafkan bila dalam janahnya mengalir sungai susu. Pada tubuhmu aku adalah mata air tak bermuara yang menahun merindu hulu, membujuk gambang di rantau orang, berbisik pada diri bahwa malam adalah sebaik tempat kembali. Pada siang yang terkebiri, ucapnya liriknya gemerak lampu-lampu. Perempuan muda itu menyekap pilu menitik di sudut mata ayahnya. Lelaki yang memandangi orang-orang pelabuhan dari balik jendela kapal-kapal,
Ketika tamat-tamat suara azan menyeru sendu, lelaki itu bangkit. Perlahan ia memberi isyarat, berputar arah memukungi mimpi, menepis ingatan masa kecil, pelukan ayah dan ibu. Hanya petua uak yang jadi alarm. Nyaring berbunyi menjelang senja menuju malam. Bila kau bertanya apa lebih tabah dari rindu, ialah debun mualan sepanjang pantai barat, menuliskan jejak pilu kolonial pada sungai yang beriak di tubuhku. Sekian dari ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.